Seseorang ketika merampas tanah milik orang lain atau menggeser batas tanahnya, Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallah man ghayyara manaral ardi, yang artinya Allah subhanahu wa ta'ala melaknat man ghayyara manaral ardi, melaknat orang-orang yang menggeser batas tanahnya. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka azab yang pertama, seseorang ketika merampas tanah milik orang lain atau menggeser batas tanahnya, kemudian mengambil tanah milik orang lain, maka orang tersebut akan Allah subhanahu wa ta'ala laknat dia. Ustadz, walaupun dia rajin sholat, walaupun dia rajin sholat, Ustadz, walaupun dia rajin ngaji, walaupun dia rajin ngaji, Ustadz, walaupun dia sudah haji, walaupun dia sudah haji 5 kali, tapi kalau dia menzalimi orang lain, merampas tanah milik orang lain, menggeser batas tanahnya untuk diperluas, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melaknat orang tersebut. Orang tersebut akan Allah subhanahu wa ta'ala jauhkan dari rahmat dan kebaikan-kebaikan. Maka sungguh mengerikan sekali. Azab yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Itu hadisnya Bukhari dan Muslim dengan jalur periwayatan yang sama, maka hadisnya sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man dhalama qida shibrin minal ardi tawaqahu min sab'i aradin. Kata Rasul, man dhalama qida shibrin minal ardi, siapa saja, kata baginda Muhammad, yang berbuat zalim qida shibrin minal ardi, dengan merampas atau mengambil tanah orang lain walaupun sejengkal. Qida shibrin itu adalah walaupun sejengkal ya. Maka kata baginda Muhammad, tuwiqahu min sab'i aradin, maka kelak ketika dia meninggal dunia, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengkalungkan pada lehernya 7 lapis bumi. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis ini jelas sekali disebutkan qida shibrin minal ard, merampas sejengkal tanah. Ini tidak disebutkan 10 meter tanah atau 5 meter tanah atau 1 meter tanah, tidak. Shida kibrin minal ard, akan tapi sejengkal tanah saja ya. Ustadz, berarti kalau setengah setengah kilan gitu, kalau orang Jawa ngatakan boleh Ustadz, dikit aja, nggak ada qida shibrin, nggak ada 1 jengkal. Kalau setengah jengkal boleh berarti Ustadz ya, sama, tidak boleh. Walaupun sejengkal saja, maka apa? Allah subhanahu wa ta'ala akan mengkalungkan pada perampas tanah tersebut pada hari kiamat 7 lapis bumi. Kemudian yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala akan menenggelamkan orang yang menggeser batas tanah orang lain sampai ke dasar bumi. Walaupun apa? Walaupun 1 jengkal. Akan tapi 1 jengkal itu kalau kita selusuri ke bawah, itu ada berapa lapis bumi? Ada 7 lapis bumi. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tenggelamkan orang tersebut sampai dasar bumi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man akhadha minal ardi syai'an bighairi haqqihi, kata Rasul, man akhadha, barang siapa yang mengambil tanah milik orang lain, syai'an, disebutkan syai'an. Syai'an itu artinya di sini adalah walaupun sedikit ya. Mengambil tanah milik orang lain walaupun sedikit, kata Rasul, maka khusifa lahu bihi yaumal qiyamah ila sab'i aradin, maka Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat kelak akan menenggelamkan orang tersebut sampai ke dasar bumi. Jadi bagaimana kondisinya orang yang ditenggelamkan oleh Allah ke dasar bumi? Kalau tadi kita sebutkan, kita ingat dengan peristiwa tsunami yang terjadi pada tahun 2016 ya Mas. Itu bagaimana ketika tsunami itu dengan air yang begitu besar kemudian menghancurkan kota Aceh itu.
ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rumah-rumah, nyawa, berapa nyawa yang hilang. Kemudian kita tadi ingat bagaimana peristiwa yang terjadi di Palu dan Donggala. Itu apa? Rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan ke bumi. Dan itu yang bergeser hanya lapisan bumi saja. Belum sampai ke dasar bumi yang 7 itu. Lalu bagaimana ketika satu orang kemudian Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan dia ke dasar bumi yang paling dalam? Mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada di hadapan kita kemudian orang yang tenggelam di sungai, bagaimana kondisi orang tersebut? Pasti dia akan berteriak, dia akan meminta tolong kalau dia tidak bisa berenang. Ya, kemudian bagaimana kondisinya ketika orang tersebut tenggelam? Ya, kondisinya pasti sangat sulit sekali.